Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan juga semangat ya. Tentunya semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Sakit, izin? Tidak ada, semuanya hadir ya. Oke, siap. Baik anak-anak semua, hari ini kita akan mempelajari tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat kita sebagai manusia. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya nih kepada kalian semua, mengapa sih sebenarnya Islam itu mengatur cara kita berpakaian, cara berbicara, dan bergaul dengan lawan jenis? Bagaimana? Ada yang bisa berpendapat? Ya, silahkan. Ya, bagus sekali jawabannya. Memang benar. Ya, tadi ada yang mengatakan bahwa supaya terhindar dari dosa ya. Ada juga yang mengatakan bahwa supaya hidup lebih teratur. Dan juga ada yang mengatakan supaya kita itu bisa menjaga kehormatan diri tentunya begitu ya. Semua jawaban kalian benar. Islam itu memang agama yang menjaga kehormatan manusianya. Seperti yang Allah katakan bahwa Allah tidak hanya mengatur hubungan kita dengannya. Tetapi juga hubungan kita dengan sesama manusia gitu. Nah, ini salah satu bentuk penjagaan tersebut ya agar kita itu benar-benar menjauhi zina gitu. Hari ini kita akan membahas tentang zina ya. Bagus sekali pendapat-pendapat kalian tadi. Nah, coba kita beralih sebenarnya apa sih definisi zina itu? Nah, seperti yang kita ketahui ya, seperti yang kita lihat tadi ya sudah disampaikan secara sekilas dan ini secara harfiahnya bahwa zina itu adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan di luar ikatan pernikahan yang sah menurut Islam. Perbuatan ini termasuk dosa yang sangat besar dan diharamkan dengan tegas. Nah, ini yang Ibu katakan bahwa mengapa kita harus menjauhi hubungan zina, hubungan yang belum ada ikatan pernikahannya. Kemudian apa saja sih Bu jenis-jenis zina gitu kan? Ada dua. Yang pertama zina mukhatalah, zina yang dilakukan dengan cara bercampur atau bersetubuh. Yang kedua adalah zina muhasah, yaitu zina anggota tubuh seperti pandangan, ucapan, sentuhan yang haram dilakukan. Nah, sebenarnya kenapa sih Bu kita penting untuk menjauhi zina gitu ya? Karena memang Islam itu melarang zina untuk menjaga kehormatan kita, tadi yang sudah disampaikan tadi Ananda, nasab, dan juga keteraturan sosial. Kemudian juga ya tentunya kita melindungi harta martabat individu kita sendiri, keluarga, masyarakat, dan juga kerusakan moral dan spiritual kita menghindari hal tersebut. Nah, kemudian jika kita lihat ya, coba Anda semua membuka Al-Quran yang ada di surah Al-Isra ya. Menyatakan bahwa di sini ya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Nah, sini sudah dipertegas di dalam Al-Quran tentunya ya, bahwa memang kita jangan semata-mata ingin mendekati zina, jangan, kita harus menjauhinya. Nah, kemudian di dalam hadis juga dijelaskan ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda memang melarang tentang zina. Dalam Islam, zina termasuk dosa yang sangat besar dan sanksi syariahnya yang tegas sebagai penjagaan kehormatan dan keteraturan kita sebagai masyarakat ya. Nah, kemudian mengapa sih Bu kita jangan mendekati zina? Kenapa jangan mendekati Bu? Gitu kan. Nah, karena yang pertama ya, banyak sekali alasan-alasan di balik itu semua. Yang pertama itu ada berpacaran yang tidak syar'i. Tentunya ya memang sering berdua-duaan, pojok-pojokan di kelas misalnya kan bersentuhan, tetapi belum ada hubungan ikatan yang sah gitu kan. Nah, itu yang kita hindari. Kemudian yang kedua, halwat, berdua-duaan di tempat sepi dengan lawan mahram. Nah, ini yang harus kita hindari. Kemudian chat dan konten berlebihan. Kita sering terlena dengan ini karena kita terbawa arus ya, misalnya kita tiba-tiba saja membahas tentang percakapan yang konten negatif misalnya, kemudian melihat konten negatif. Nah, itu yang memicu syahwatnya gitu. Kemudian yang terakhir itu zina, dosa yang besar ya, tentu saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa memang Allah itu melarang kita mendekati agar kita menjauhinya. Itu adalah bahaya untuk kita, itu adalah warning sekali. Nah, kemudian bagaimana sih Bu cara kita mendekati zina? Nah, ini yang sangat penting sekali untuk kita ketahui. Yang pertama, kita bisa menjaga pandangan kita tunjukkan kita jangan terlalu berlebih-lebihan kepada lawan jenis. Yang kedua, kita bisa mengikuti pergaulan yang sehat gitu. Kita pilih teman yang lingkungannya baik. Kita jangan terjerumus dengan teman-teman yang kurang baik untuk kita. Kemudian ketiga, kita perkuat lagi iman dan ibadah kita, seperti kita rajin sholat, membaca Al-Quran, kemudian menuntut ilmu agama, seperti itu. Nah, ini sangat penting sekali, ini sebagai benteng utama kita gitu loh. Kemudian kita bisa berbanyak zikir dan doa kepada Allah agar kita dijauhi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian, nah ini yang paling penting juga. Setelah tadi kita membahas secara sekilas mengenai zina, ya, bagaimana larangannya, nah, kemudian dampaknya seperti
apa dan cara menghindarinya seperti apa. Nah, kali ini Ibu akan memperdengarkan kalian podcast ya tentang mengapa sih Allah melarang mendekati zina. Jadi aktivitas ini ya kalian semua silakan untuk mendengarkan. Kemudian Ibu maunya nanti kalian setelah mendengarkan kalian tulis apa yang kalian dapatkan dari podcast ini. Seperti misalnya definisi, bisa penyebabnya, kemudian cara menghindarinya seperti apa. Nah, itu ya. Saya rasa jelas ya. Oke, Ibu tampilkan suara podcastnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Ngopi PAI, Ngobrol Pintar Pendidikan Agama Islam. Senang sekali nih hari ini saya bisa menemani kalian semua kembali ya. Tentu saja hari ini kita akan membahas topik tema yang sering dianggap sensitif nih sama semua orang. Tetapi justru ini sangat penting nih untuk dipahami oleh semua remaja. Judulnya adalah batas waktu itu bukan larangan, tapi bentuk sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya juga tidak sendiri ya, tentunya saya ditemani teman diskusi kita pada hari ini, yaitu sudah ada Najwa Pratiwi dan juga Kiki Setiawan yang siap berdiskusi. Halo Najwa, gimana kabarnya nih Najwa? Halo Mbak Sri, halo Kiki, dan halo teman-teman semuanya. Semoga obrolan hari ini bisa menambah ilmu sekaligus menjadi pengingat ya untuk kita semua. Iya, amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya kita sapa dulu nih. Halo Kiki, apa kabarnya Kiki? Halo semuanya. Alhamdulillah, baik kabarnya. Jujur nih, waktu dengar tema hari ini aku sempat mikir, wah kayaknya bakal serius banget nih. Wah, tenang aja Kiki, enggak serius juga sih. Kita ngobrol santai aja seperti kita biasanya. Oke, saya mau mulai dengan pertanyaan. Menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan pergaulan bebas gitu? Nah, gimana nih kalau tanggapan Kiki gimana nih Kiki? Kalau menurut aku ya, pergaulan bebas itu ketika seorang bergaul tanpa batas, tidak peduli mana yang baik dan mana yang buruk, yang penting ikut teman aja gitu. Oh begitu, oke benar sih. Kalau Najwa gimana Najwa? Oke, aku setuju sih ya. Kadang remaja itu melakukan sesuatu itu bukan karena keinginan, tetapi karena takut dibilang tidak gaul. Akhirnya ya dia ikut-ikutan saja meskipun sebenarnya tahu kalau itu salah. Iya benar sih, itu yang paling sering terjadi di kehidupan saat ini ya. Padahal ya Islam itu tidak melarang kita untuk berteman. Kita sebenarnya bebas untuk berteman kepada siapa saja, baik itu orang dewasa, anak-anak. Tapi Islam mengajarkan kita itu untuk saling mengenal. Sebenarnya ya mengenal, menghormati, bekerja sama yang baik sepertinya. Dia dilarang itu adalah pergaulan yang membawa kita kepada perbuatan yang merugikan kita sendiri maupun orang lain itu sebenarnya. Iya, jadi yang salah itu bukan pertemanannya ya kan, tapi cara bergaulnya. Iya betul sekali Mas Kiki. Misalnya ini ya, memilih teman yang mengajak bolos sekolah, mengkonsumsi minuman keras, menggunakan narkoba, atau melakukan hal-hal yang melanggar ajaran agama. Kalau terus diikuti ya lama-lama kita juga bisa terbawa arus gitu. Iya benar sekali sih, aku setuju dengan statement itu. Makanya kita juga harus berani berkata tidak nih ketika diajak melakukan sesuatu yang salah. Teman yang baik itu bukan yang mengajak kita melanggar aturan sebenarnya, tetapi yang mengingatkan kita ketika kita sudah mulai salah jalan. Oke, aku mau cerita nih. Iya Ini pengalaman pribadi sih. Ada teman aku yang ngajak keluar malam nih, tanpa izin orang tua. Oke. Dia bilang gini, santai aja, sekali ini. Tapi untungnya aku tidak ikut. Ya, kalau dipikir-pikir, keputusanku itu memang yang terbaik sih. Betul tuh. Nah, kadang ya, masalah besar itu berawal dari kalimat cuma sekali, ya enggak? Padahal dari satu langkah kecil kita bisa berlanjut ke langkah berikutnya. Iya benar sekali sih. Dalam Al-Quran juga ya Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah menetapkan sebenarnya kita itu tidak hanya dilarang untuk berzina, tetapi juga memerintahkan kita untuk jangan mendekati zina. Artinya apa? Artinya kita juga harus menghindari hal-hal yang dapat membawa kita ke arah perbuatan tersebut, seperti menjaga pergaulan, menjaga pandangan, menjaga ucapan, menghormati batasan-batasan dalam berinteraksi. Oh, jadi Allah melarang sejak awal supaya kita tidak menyesal di kemudian hari ya? Ya benar, tepat sekali Kiki ya, bahwa memang larangan dalam Islam itu bukan untuk membatasi kebahagiaan kita sebenarnya. Justru malah itu yang bisa melindungi kehormatan kita, masa depan kita, serta martabat kita sebagai manusia. Ya, aku jadi teringat ya pesan orang tuaku. Katanya nih, kalau kamu menghargai dirimu sendiri, orang lain juga akan menghargaimu ya. Menurutku itu benar ya. Kalau kita bisa menjaga diri, kita juga yang sedang menjaga kepercayaan orang tua kita tadi. Iya, betul banget tuh. Kadang teman-teman juga bilang, zaman sekarang santai aja. Bagaimana nih menurut kalian? Menanggapi pertanyaan tersebut ya tentang santai aja zaman sekarang. Ya tentunya setiap zaman itu memang punya tantangan yang berbeda sih menurutku. Tetapi nilai-nilai Islam itu tidak pernah berubah, itu yang utama. Justru di era sekarang itu kita harus lebih bijak dalam memilih teman, menggunakan media sosial, dan menjaga sikap. Jangan sampai kita ngikutin tren-tren yang akhirnya merugikan diri kita sendiri sebetulnya gitu. Iya, aku setuju sekali ya. Menjadi remaja yang baik itu bukan berarti tidak boleh berteman ataupun bersosialisasi ya. Tetapi harus tahu batasnya.
batas menghargai diri sendiri, dan berani mengatakan tidak pada hal yang salah. Oke, jadi keren itu bukan karena ikut semua tren, tetapi keren itu ketika kita punya prinsip. Masya Allah, ya benar sekali sih Bapak Kiki ya. Kalau keren tuh bukan karena ikut semua tren, tapi keren karena kita punya prinsip gitu ya. Punya prinsip itu memang tidak selalu mudah ya, tetapi itulah yang akan menjadi kita tetap berada di jalan yang benar gitu. Iya, betul sekali. Nah, teman-teman, yuk kita buat tantangan kecil nih. Nah, mulai hari ini coba kita lakukan 3 hal. Yang pertama, pilih teman yang membawa kita itu kepada kebaikan. Kemudian yang kedua, berani menolak ajakan yang melanggar aturan agama seperti katakan tidak tadi ya. Yang ketiga, hormati diri sendiri dan orang lain dalam setiap pergaulan. Oke, aku siap. Karena menjaga diri bukan berarti aku tidak gaul. Justru itulah tanda kalau kita menghargai masa depan kita. Masya Allah, ya siap. Ayo teman-teman semua, mulai kita lakukan, kita coba hal-hal, kita mulai dari kecil saja. Oke, semoga ya Allah Subhanahu Wa Taala itu selalu menjaga langkah kita, memberikan teman-teman kita yang baik, kita di lingkungan yang baik, dan juga bisa menjadikan kita generasi yang berakhlak mulia tentunya. Alhamdulillahirobbilalamin, tidak terasa nih ya, belum kita nih sudah selesai ya, Kiki dan Najwa. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian semua yang udah menyempatkan hadir untuk berdiskusi pada hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan Nopik AI. Sampai bertemu di episode berikutnya dengan tema-tema yang menarik lainnya. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana setelah semuanya sudah selesai ya mendengarkan podcastnya ya? Setelah kalian dengar podcast, silakan ya kalian ringkaskan hasil podcast tadi yang sudah Ibu sampaikan, yang sudah Ibu perdengarkan tadi ya. Kemudian kalian catat, kalian sampaikan isi dari podcast tersebut secara jelas, singkat, boleh ya, sebagaimana kalian lah. Kemudian setelah itu baru kita diskusikan bersama-sama, kalian presentasikan, lalu baru kita refleksi bersama. Seperti itu ya. Oke, siap semuanya, kita bagi kelompok ya. Oke, semua sudah bagi kelompok, silakan kalian masing-masing mencari atau berdiskusi mengenai hasil yang sudah kalian dengar di podcast tadi. Nah, setelah kalian tadi sudah mendiskusikan ya bagaimana pengertian zina tersebut, hikmah tersebut, dampak tersebut, dan cara menjaga dirinya. Nah, ini kesimpulan yang bisa Ibu ambil dari apa yang kalian presentasikan. Semuanya sudah cukup bagus yang dalam mempresentasikan, dan semuanya sudah memahami hal-hal yang tadi sempat kita diskusikan ya. Tadi yang dari pengertian zina, kemudian hikmahnya, dan juga dampaknya, cara menjaga dirinya, kalian sudah mengetahui semuanya. Sudah kalian tulis ya di LKPD semua ya. Oke, baik, Ibu rasa seperti itu ya materi kita pada hari ini. Barangkali nanti kalian ada yang dipertanyakan lagi, boleh untuk di pertemuan berikutnya. Terima kasih Ibu sampaikan kepada kalian semua untuk materi hari ini. Satu yang dapat Ibu sampaikan terakhir, bahwa memang jadilah generasi yang menjaga kehormatan diri dan keluarga di era digital. Iman, ilmu, dan juga akhlak itu adalah perisai yang terbaik untuk kita semua. Baik, Ibu rasa itu saja materi pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa direfleksikan ya di rumah, dipraktekkan maksudnya diterapkan di rumah. Itu jangan sampai kita menunda-nunda dan seperti itu ya. Nah, sebelum kita akhiri, Ibu mau kalian juga untuk pertemuan berikutnya ya, silakan kalian baca kembali surat Al-Isra ayat 32 beserta artinya, kemudian kalian bisa menulis 3 pesan penting yang kalian peroleh dari podcast tersebut. Nah, kemudian nanti dikumpulkan di pertemuan berikutnya ya. Oke, sudah? Ya, oke. Baik, terima kasih atas perhatian Ananda semuanya. Kerjasama kalian hari ini luar biasa sekali. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi bekal untuk kita menjaga kehormatan diri dan menghindari segala bentuk pergaulan yang bebas. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.